Bapak, Ibu, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera, semoga kita semua tetap sehat dan aman dalam lindungan Tuhan. Sebelum kita memulai seluruh kegiatan kita sepanjang hari ini, saya mau mengajak kita sekalian untuk berdoa, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini, karena Engkau sudah memelihara dan melindungi kami semua pada malam yang lalu, sehingga pagi ini kami bisa bangun dengan selamat. Kami syukuri hari ini, hari baru yang Tuhan karuniakan kepada kami. Tuhan, sebelum kami memulai seluruh kegiatan kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk mendengar dan merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami ya Roh Kudus, agar kami dapat mengerti pesan-Mu di dalam firman ini. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara, firman Tuhan yang akan menjadi bahan renungan kita pada pagi hari ini, saya pilih dari 2 surat Paulus. Pertama, dari kitab Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2, dan kedua dari kitab Filipi pasal 2 ayat 12. Firman Tuhan demikian: karena itu, saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Filipi 2 ayat 12. Hai saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang, waktu aku tidak hadir. Amin. Bapak, Ibu, saudara, tema renungan kita pada pagi hari ini ialah kerjakanlah keselamatanmu. Inti ajaran Rasul Paulus ialah keselamatan dalam Yesus Kristus adalah anugerah, pemberian dari Allah, meskipun manusia tidak berhak menerimanya. Tetapi kemudian Rasul Paulus menyuruh kita untuk mengerjakan keselamatan kita, seolah-olah belum selamat, masih harus diperjuangkan. Apa maksudnya? Maksud Rasul Paulus ialah peganglah, rawatlah dan pertahankanlah keselamatan itu, sebab sangat berharga, sangat mahal, diberikan oleh Allah dengan pengorbanan yang luar biasa.
Bagaimana caranya mengerjakan keselamatan kita? Perhatikan kata-kata Rasul Paulus dalam Roma 12. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kata berubah dalam ayat ini, Paulus menggunakan istilah dalam bahasa Yunani, metamorphomai, yang berakar sama dengan kata metamorfosis. Metamorfosis adalah satu istilah dalam ilmu hayat dan ilmu alam yang berarti proses perubahan wujud. Contoh, berubahnya ulat menjadi kepompong, lalu kepompong menjadi kupu-kupu. Proses perubahan dari ulat menjadi kupu-kupu berlangsung dalam beberapa hari. Metamorfosis adalah satu perubahan wujud ke tahap yang lebih tinggi. Perubahan wujud itulah yang dimaksud Rasul Paulus, yang menjadi pesan penting dalam ayat tersebut, yaitu agar jemaat Tuhan di jemaat Roma ketika itu berubah wujud ke tahap yang lebih tinggi. Tahap apa yang dimaksud Rasul Paulus? Dia berkata, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Maksudnya, ialah pikiran, akal budi, pola pikir, agar umat Tuhan memiliki pola pikir yang berkembang ke tahap-tahap yang lebih luhur dan lebih matang. Untuk apa perkembangan tersebut? Masih dalam ayat tersebut, Paulus mengatakan, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Pola berpikir yang luhur dan matang, dengan demikian mengarah atau tertuju pada ketaatan kepada Allah dan mendatangkan kebaikan kepada orang lain. Bapak, Ibu, Saudara, hidup adalah metamorfosis, yaitu perubahan wujud ke tahap yang lebih luhur dan matang. Tuhan memungkinkan kita untuk berubah wujud dari manusia lama ke manusia baru, dari yang belum dewasa menjadi orang dewasa, dari orang yang tidak mengenal Yesus menjadi kenal Yesus. Disinilah pentingnya kita berbicara tentang topik kerjakanlah keselamatanmu. Orang yang mampu mengerjakan keselamatannya adalah orang yang telah mengalami metamorfosis, yaitu telah berubah wujud, telah memahami dan menghayati keselamatannya, dan karena itu ia rajin, tekun bekerja untuk Tuhan dan sesamanya manusia. Orang yang telah mengalami perubahan wujud adalah orang-orang yang bisa membedakan yang mana kehendak Allah, yang mana yang bukan. Orang-orang yang mampu membedakan mana yang baik, mana yang jahat, mana yang benar, mana yang salah, mana yang boleh, dan mana yang tidak boleh. Singkatnya,
menjadi makin dewasa dalam Kristus. Rasul Paulus berkata, ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. 1 Korintus 13 ayat 11. Artinya, Rasul Paulus telah mengalami metamorfosis, perubahan wujud dirinya, yaitu pola pikirnya. Ada peningkatan pola pikir sehingga ada pertumbuhan iman. Ada kualitas kedewasaan. Menjadi dewasa bukanlah satu keadaan, melainkan proses pertumbuhan menuju kualitas-kualitas pikiran dan perilaku. Selama kita masih hidup, selama itu pula kita masih bisa bertumbuh dalam ciri-ciri kedewasaan. Orang yang dewasa adalah orang yang sedang bertumbuh kualitas kedewasaannya. Proses bertumbuh seperti itulah yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam Filipi 3 ayat 12-16. Dia katakan, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat menangkapnya. Aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi. Apa maksud Rasul Paulus dengan kata-kata bukan seolah-olah aku telah memperoleh? Dari ayat 10 nampak bahwa Paulus ingin mengakui ia belum memperoleh pengenalan akan Kristus. Kata sempurna di ayat 12 berarti mencapai tujuan. Jadi Paulus mengakui bahwa ia belum mencapai tujuan, yaitu pengenalan akan Kristus sebagai kedewasaan iman. Namun, Rasul Paulus melakukan upaya untuk berada dalam proses menuju tujuan itu. Ia berkata, aku mengejarnya dan aku berlari-lari. Lalu apa hasil upaya pencapaian tujuan itu? Paulus menyebutnya sebagai panggilan surgawi. Dari Filipi 3 ayat 12-16 itu menjadi jelas bagaimana mengerjakan keselamatannya. Ia mengakui bahwa ia belum mengenal Yesus dengan baik. Karena itu ia berjuang, ia bekerja, ia berusaha agar keselamatan dalam Yesus itu tetap menjadi miliknya, tidak terlepas. Kedewasaan iman adalah proses yang masih berlangsung, mengarah kepada tahap yang lebih tinggi. Surat Paulus dalam Efesus 4 menggambarkan keadaan itu dengan kata-kata kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang kekasih di dalam Tuhan, sebagai orang-orang yang telah memperoleh keselamatan dalam Kristus, saya mengajak kita sekalian, mari kita tetap berjuang, tetap berusaha dan bekerja dengan tekun untuk mempertahankan keselamatan itu sampai Yesus datang kembali. Amin.
Bapak Ibu saudara sekalian, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih banyak atas firman-Mu yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Firman yang mengajar kami untuk tetap setia dan tekun mengerjakan keselamatan yang Engkau sudah anugerahkan kepada kami. Tuntunlah kami ya Tuhan, agar kami makin dewasa di dalam mengikut Engkau, agar iman kami makin teguh bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan, karuniakanlah kekuatan dan hikmat-Mu kepada kami sepanjang hari ini, agar kami mampu bekerja seturut dengan kehendak-Mu. Pulihkanlah kesehatan saudara kami yang sedang sakit, baik di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing. Tuntun dan kuatkan pemerintah kami, agar mereka mampu memerintah dengan baik dan benar. Mohon ampun atas segala dosa yang kami lakukan melawan perintah. Dengarkan dan sahuti doa kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, demikianlah renungan harian pada pagi hari ini. Selamat bekerja, tetap sehat. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Amin.